Arsitektur APBN 2026, Presiden Prabowo sebut Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera. Ketua DPR RI puji langkah Presiden Prabowo tangani persoalan strategis. Prabowo tegaskan swasembada pangan, Indonesia kembali ekspor beras dan jagung. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga sosial sedang akan diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Juni. Pemirsa, kita ke informasi utama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pengantar rancangan Undang-Undang RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN 2026 beserta nota keuangannya. Kepala Negara menyampaikan arsitektur mendasar dari penyusunan RAPBN 2026. Per tahun 2026. APBN ini merupakan yang pertama dirumuskan sejak dirinya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Arsitektur APBN 2026 disebut sebagai implementasi visi dan misi Presiden bersama Wakil Presiden yang diarahkan untuk mewujudkan Indonesia mandiri dan sejahtera. Ketangguhan menjadi fondasi bagi terciptanya kemandirian dan kesejahteraan rakyat dengan penguatan ketahanan pangan, energi iklim, dan pertahanan. Presiden menegaskan sumber daya alam harus dikelola demi kepentingan rakyat, bukan segelintir kelompok. Hilirisasi akan diperluas, lapangan kerja akan diciptakan, nilai tambah akan dimaksimalkan, dan harus tetap berada di tanah air Indonesia. Seluruh anak bangsa disebut berhak mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang merata. Pemerataan pembangunan akan dilakukan dari Sabang sampai Merauke. Izinkan saya menyampaikan pidato pengantar rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN tahun anggaran 2026 beserta nota keuangannya. APBN 2026, demikian Prabowo, juga akan menjamin kesejahteraan rakyat. Semua anak bangsa berhak maju. Pendidikan dan kesehatan harus merata dari Sabang sampai Merauke. Pemerataan pembangunan kita lakukan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Baik pemirsa, kita ke informasi lainnya. Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan ada jutaan hektar lahan sawit yang dilaporkan ilegal atau melanggar aturan. Namun demikian, pemerintah kini sudah kembali menguasai sekitar 3,1 juta hektar lahan ilegal tersebut. Prabowo menegaskan pemerintah RI sudah menguasai kembali 3,1 juta hektar dari potensi 5 juta hektar lahan sawit yang dilaporkan melanggar aturan. Prabowo juga menekankan penertiban lahan ini juga sudah dilegalkan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan. Prabowo mengungkapkan pelanggaran jutaan hektar lahan itu, diantaranya ada yang membuat perkebunan di hutan lindung, tidak melaporkan luasnya perkebunan mereka, dan ada juga yang tidak mau datang dipanggil BPKP. Prabowo memimpin langkah tegas dalam penertiban aset negara. Dengan pengawasan TNI, pemerintah mulai menguasai kembali kelapa sawit yang telah 18 tahun disita. Kita mendapat laporan ada ribuan, ada jutaan perkebunan kelapa sawit yang melanggar hukum, yang menyimpang regulasi. Ada yang membuat perkebunan di hutan lindung. Ada yang tidak melaporkan luasnya perkebunan mereka. Ada yang dipanggil BPKP tidak mau datang. Kami terbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan. Dan pada hari ini saya melaporkan di majelis ini bahwa pemerintah Republik Indonesia sudah menguasai kembali 3,1 juta hektar. Langkah selanjutnya,
pemerintah akan menindak 1.063 tambang ilegal yang dilaporkan merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Langkah ini disebut sebagai upaya demi kepentingan rakyat dan kedaulatan negara. Dari Jakarta, tim liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan bahwa proses pemakzulan Bupati Pati Sudewo sudah berjalan sesuai prosedur dan berada di jalur yang benar, on the track. Gejolak politik di Kabupaten Pati terus memanas setelah kebijakan kontroversial Bupati Sudewo menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB P2 hingga 250% memicu aksi massa besar-besaran. Massa berunjuk rasa dan menuntut mundurnya Sudewo pada Rabu, 13 Agustus 2025 kemarin. Meski Sudewo telah membatalkan kebijakannya itu, namun massa yang mengklaim hadir lebih dari 50.000 orang tetap melakukan demo. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan bahwa proses ini sudah berjalan sesuai prosedur dan berada di jalur yang benar, on the track. Kini tinggal menunggu tindak lanjut termasuk investigasi dan keputusan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri jika proses pemakzulan maju. Ya, kita lihat kan sudah dilakukan proses-proses yang menurut saya sudah on the track dilakukan oleh DPRD Pati, dan kita hormati proses-proses itu sesuai dengan mekanisme yang ada, dan kita akan monitor perkembangannya demikian. Dari Jakarta, Lydia Junita dan Angga Dagung, Berita Nasional TV. Ya, kami tadi sudah juga rapat evaluasi. Baik pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pidato Kedegara Presiden RI Prabowo Subianto dinilai memberikan harapan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyebut Presiden memiliki komitmen tegas dalam menegakkan hukum dan pemberantasan korupsi. Apa yang disampaikan beliau sesuai dengan asta-cita Bapak Presiden. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan, sejak sebelum menjabat sebagai Presiden, Prabowo Subianto telah memiliki posisi yang jelas dalam bidang hukum. Menurutnya, Prabowo bertekad memimpin di garis terdepan pemberantasan tindak pidana korupsi. Supratman menjelaskan, dalam pidato kenegaraannya, Presiden juga meminta dukungan seluruh anggota parlemen dan partai politik untuk menegakkan supremasi hukum. Dengan demikian, kekayaan negara dapat dimaksimalkan untuk mesejahterakan rakyat. Beliau akan memimpin di garis terdepan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Beliau mengingatkan bukan hanya kepada semuanya, tetapi secara khusus tadi beliau mengatakan meminta dukungan kepada seluruh anggota parlemen, anggota majelis perwakilan rakyat untuk memberi dukungan untuk itu. Tujuannya cuma satu, bahwa kekayaan negara itu harus benar-benar dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat. Dari Jakarta, Shanas Kairus, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan fungsi pengawasan DPR akan dijalankan secara objektif dan bertanggung jawab. Bahkan DPR siap memberikan teguran politik terbuka kepada pembantu Presiden yang dinilai tidak bekerja sesuai visi dan kebijakan Presiden. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan kepada Presiden bahwa DPR melalui komisi-komisi dan badan-badan yang ada, pengawasan secara konstitusional, objektif, kritis, dan bertanggung jawab. Apabila ada pembantu Presiden yang tidak menunjukkan kinerja sesuai harapan, DPR siap memberikan teguran politik terbuka secara konstruktif dan konstitusional. Langkah ini dilakukan demi kelancaran pelaksanaan visi dan misi Presiden untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Puan menegaskan, fungsi pengawasan DPR bukan sekadar rutinitas, melainkan komitmen konstitusional agar pemerintah tetap berada di koridor kebijakan. Pengawasan ini menjadi bagian dari mekanisme checks dan balance dalam demokrasi, demi keberhasilan pembangunan bangsa dan negara. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam.
Baik pemirsa, dari tahun ke tahun sidang tahunan MPR menjadi ajang Presiden menyampaikan apa yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah. Bagi Prabowo Subianto ini merupakan pidato kenegaraan pertama sejak resmi menjabat Presiden ke-8 Republik Indonesia. Sejumlah agenda penting akan diangkat dalam sidang tahunan 2025. Untuk membahasnya bersama kita sudah terhubung dengan Bapak Deddy Kurniasyah, Indonesia Political Opinion. Selamat malam Pak Deddy. Halo, selamat malam. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Baik, baik sekali. Oke Pak, Alhamdulillah. Pak, ini terkait tentang sidang tahunan MPR 2025. Bagaimana tanggapannya Bang? Ya, ini saya kira adalah kegiatan yang normatif ya sebetulnya ya, karena sidang tahunan MPR itu kan sebetulnya adalah kegiatan formal gitu. Tetapi meskipun itu adalah kegiatan formal, ada beberapa hal yang perlu dicatat dan akan menjadi legacy bagi Presiden. Yang pertama adalah berkaitan dengan rencana-rencana besar, termasuk keberpihakan Presiden pada isu-isu krusial terkait dengan apakah isu pembangunan maupun isu-isu yang mungkin sedang diperlukan oleh bangsa Indonesia ke depan. Nah, kalau kita berkaca pada tahun pertama kekuasaan Presiden Prabowo Subianto, saya kira akan bagus sekali kalau membicarakan dua hal krusial. Satu berkaitan dengan tata kelola pemerintahan ke depan yang lebih legitim dan mungkin bisa memupuk reputasi yang baik gitu ya, agar kepercayaan publik terhadap masa depan pembangunan Indonesia itu juga mendapatkan dukungan. Dan yang kedua, saya kira yang paling penting adalah perlu juga didengarkan apa kira-kira langkah-langkah Presiden Prabowo Subianto dalam hal penegakan hukum, termasuk juga berkaitan dengan pemberantasan isu-isu korupsi misalnya. Kenapa? Karena di tahun pertama Presiden Prabowo Subianto ini, isu yang paling kuat, isu yang paling ramai dibicarakan sebetulnya adalah isu tentang penegakan hukum, termasuk juga tentang pemberantasan korupsi itu. Oke, baik. Bang, ini tadi kan sudah dijelaskan juga terkait tentang agenda-agenda yang sebaiknya diprioritaskan. Tapi Bang, sekiranya dari semua itu, agenda mana yang lebih baik untuk paling diprioritaskan? Yang paling prioritaskan tentu adalah penegakan hukum. Kenapa? Karena hampir semua keputusan-keputusan Presiden Prabowo Subianto sejak awal dilantik sampai hari ini yang populer di masyarakat kan adalah isu-isu yang populis. Termasuk juga bagaimana tata kelola pemerintahan, bahkan Presiden Prabowo dalam tanda kutip ya, dianggap jenius gitu ya, karena melakukan dua hal yang sebetulnya berseberang. Dua hal berseberang itu yang saya maksud begini, ketika awal Presiden Prabowo Subianto dilantik, itu isu masyarakat berkaitan dengan penilaian terkait dengan struktur kabinet yang dianggap obesitas. Tapi dalam seiring perjalanan waktu, Presiden tiba-tiba memutuskan satu kebijakan yang menurut saya juga cukup bagus sekali. Misalnya dengan banyak mengagendakan Satgas misalnya, termasuk program-program penggabungan lembaga yang cukup kuat. Salah satunya misalnya Danantara misalnya. Itu saya kira keputusan-keputusan yang cukup pelik sekaligus jenius. Kenapa? Karena ternyata dari banyaknya lembaga yang ada, termasuk juga bagaimana cara Presiden Prabowo mengakomodasi tokoh-tokoh yang mungkin ya punya kontribusi politik terhadap pemenangannya, tetapi itu dianggap tidak mengganggu kinerja pemerintah karena faktanya banyak juga kerja-kerja pemerintah hari ini itu yang bisa lebih cepat karena faktor tadi itu, adanya satgas-satgas, termasuk juga munculnya Danantara dan program-program populis lainnya. Nah, untuk bisa mengimbangi ritme kinerja Presiden Prabowo Subianto itu, saya kira akan bagus sekali kalau kemudian diawali di tahun pertama ini dengan penguatan penegakan hukum. Supaya apa? Supaya birokrasinya tetap jalan, tapi penegakan hukumnya juga tetap bisa mengimbangi hal-hal yang dianggap oleh publik sebelumnya diragukan. Begitu. Oke, baik Bang, ini kan kita membahas tentang penguatan pokok-pokok haluan negara Bang, yang digadang sebagai panduan pembangunan jangka panjang lintas pemerintahan Bang. Menurut Abang sendiri, apakah ini efektif untuk menjamin kesinambungan kebijakan Bang? Ya, satu sisi itu diperlukan, tapi dengan corak kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menurut saya lebih ke arah taktis ya dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang sifatnya adalah administratif begitu ya, sehingga mau tidak mau begitu ya, satu visi untuk Indonesia itu bagus. Tapi apakah kemudian hal-hal itu bisa didukung atau tidak ya sebenarnya bergantung bagaimana komitmen di DPR. Tapi kalau kita lihat komunikasi politik yang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto, salah satunya misalnya berhasil menekan
kelompok-kelompok yang kontra terhadap kekuasaan begitu ya. Bahkan terbaru juga Presiden Prabowo Subianto berhasil merangkul PDI Perjuangan begitu. Sehingga ini punya potensi bahwa haluan negara yang mungkin akan dikerjakan oleh DPR itu punya signifikansi yang cukup progresif, signifikansi yang cukup bagus untuk mendukung langkah-langkah presiden ke depan, saya rasa begitu. Oke baik Bang, berarti harusnya sudah ada sinergitas ya Bang antara DPR dan juga Presiden ya Bang. Bang, ini Presiden Prabowo ini kan juga meminta PPHN ini dikaji ulang Bang, disempurnakan sebelum menjadi produk hukum baik TAP MPR dan undang-undang dan instrumen lainnya. Bagaimana tanggapan Anda Bang terkait hal ini? Ya itu saya kira permintaan normatif, bahkan tanpa ada permintaan itu pun sebetulnya DPR sudah melakukan kajian mendalam dan komprehensif. Karena bagaimanapun juga begitu ya, Presiden Prabowo ini kan mendapatkan tampuk kepemimpinannya di fase di mana pemerintahan sebelumnya atau di fase akhir pemerintahan sebelumnya itu dalam masa yang sebetulnya krusial. Misalnya banyak undang-undang yang tiba-tiba muncul tanpa ada di prolegnas misalnya. Termasuk juga bagaimana putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang banyak atau bahkan beberapa di luar skema nasional kita. Bahkan mungkin ya sampai menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Baik itu penolakan terhadap produk legislasi dan juga produk undang-undangnya maupun juga penolakan terhadap kebijakan-kebijakan yang seolah-olah dipaksakan. Maka dengan kondisi itu saya kira Presiden Prabowo Subianto sudah mempelajari dengan cukup detail bahwa untuk memprakarsai satu undang-undang atau bahkan mungkin satu haluan negara itu tidak bisa hanya top down. Artinya presiden mungkin punya kekuasaan untuk bisa menghasilkan PHI secara langsung begitu ya. Tapi mungkin Presiden Prabowo juga ingin mendengarkan apakah ada aspirasi publik, termasuk juga apakah proses itu dilalui secara benar atau tidak di DPR. Jadi kalau kemudian Presiden memerintahkan untuk dalam tanda kutip hati-hati begitu ya, dalam rangka untuk melakukan evaluasi, kajian mendalam, itu memang diperlukan dalam kondisi kita sekarang. Supaya apa? Supaya kegaduhan nasional kita tidak sama dengan kegaduhan yang mungkin sudah tercipta di periode sebelumnya, saya rasa begitu. Oke baik Bang, berarti tentang kegaduhan yang sudah terjadi itu bagaimana antisipasinya Bang yang baik ini? Ya, putusan Presiden Prabowo Subianto dengan mengedepankan politik yang lebih soft gitu ya, lebih merangkul, itu saya kira menjadi salah satu upaya Presiden Prabowo Subianto supaya tidak dianggap dalam tanda kutip arogan dalam menentukan keputusan. Apalagi kalau kemudian produk-produk PHN itu berimbas pada produk hukum kita. Kan mau tidak mau supaya produk hukum itu punya wibawa yang kuat, maka prosesnya pun juga harus hati-hati dan matang. Kalau prosesnya tidak dilalui dalam proses yang benar, tidak dalam kapasitas yang sebagaimana mestinya dilindungi oleh konstitusi kita, dikhawatirkan penolakan itu muncul. Kalau penolakan itu muncul misalnya hanya dari kalangan publik misalnya, ya ekspresinya tentu berbagai macam. Ada yang melakukan demonstrasi dan lain-lain, termasuk mungkin gugatan di MK. Itu masih oke, tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian ketidakpercayaan itu menyasar di kelompok elit misalnya, atau bahkan mungkin itu menimbulkan gejolak antar elit politik, perpecahan misalnya partai politik di parlemen, nah itu yang sebetulnya agak cukup beresiko begitu. Oke baik Bang, terakhir nih bagaimana Anda melihat sidang tahunan ini dan juga harapannya apa Bang? Ini sebagai wadah laporan kinerja lembaga negara dan pidato ke negara presiden ini yang tentunya di hadapan para wakil rakyat dan juga tamu undangan Bang. Ya, sebetulnya tidak ada yang menarik. Kenapa? Karena satu sisi begini, semua yang berada di gedung parlemen itu mayoritas adalah pendukung pemerintah. Artinya apapun yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, ya sudah, itu akan diterima secara massal, secara kolektif, dan tanpa ada penolakan. Yang kedua, sidang MPR itu sebetulnya adalah sidang normatif saja. Artinya bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan begitu. Meskipun tadi saya sampaikan bahwa akan sangat bagus kalau Prabowo menegaskan apa yang menjadi concern-nya ke depan. Ya salah satunya adalah berkaitan dengan penegakan hukum kita ke depan. Supaya apa? Supaya publik bisa menilai di mana posisi presiden sebetulnya berada begitu. Nah, kondisi itu hampir tidak pernah dilakukan oleh presiden sebelumnya atau Presiden Joko Widodo ya, presiden ke-7.
Presiden Joko Widodo dalam pidato-pidato kenegaraan di setiap tahun di sidang MPR itu semuanya adalah normatif. Maka akan cukup berbeda kalau Presiden Prabowo Subianto berani mengungkapkan hal-hal yang taktis sekaligus strategis yang bisa dipahami secara mudah oleh masyarakat. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Deddy Kurniasyah sebagai Indonesia sama-sama, Political terima Opinion kasih banyak. atas waktunya berbagi pandangan di Berita Nasional Malam. Terima kasih, Bang. Terima kasih banyak. Semoga sidang tahunan MPR 2025 menjadi momen penting untuk menguatkan komitmen bangsa dalam membangun Indonesia yang maju, adil, dan berdaulat. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan nasional. Prabowo menyebut kini Indonesia surplus beras dengan cadangan nasional tertinggi dalam sejarah, sekaligus mampu kembali mengekspor beras dan jagung untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun terakhir. Istri Presiden keempat Republik Indonesia. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengungkapkan strategi pemerintah untuk memutuskan ketergantungan pada impor melalui pembukaan jutaan hektar lahan sawah baru. Penyaluran pupuk langsung ke petani, menurut Prabowo, hal ini telah mendorong pertumbuhan ekonomi desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Dan seluruh anggota. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tujuan kita merdeka adalah untuk merdeka dari kemiskinan, untuk merdeka dari kelaparan, merdeka dari penderitaan. Negara kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Negara kita harus berdaulat secara ekonomi dan mampu memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri. Dengan langkah ini, Indonesia kini memiliki stok cadangan beras nasional lebih dari jutaan ton. Angka ini tertinggi sepanjang sejarah. Keberhasilan ini membuka kembali peluang ekspor beras dan jagung. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, sidang tahunan MPR RI 2025 menjadi panggung pertama bagi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan perdanaannya dalam suasana penuh hikmat di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat siang. Prabowo menyoroti pencapaian penting bangsa Indonesia dalam menjaga stabilitas politik dan memperlihatkan kematangan demokrasi. Di hadapan anggota MPR, DPR, DPD, pejabat negara, dan tamu undangan, Presiden Prabowo memaparkan bagaimana proses transisi kepemimpinan nasional dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, ke dirinya berlangsung mulus, tertib, dan penuh rasa saling menghormati. Peralihan ini dinilai mencerminkan kedewasaan politik yang semakin mengakar di tengah masyarakat Indonesia. Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan ini bukan sekadar proses seremonial pergantian kekuasaan, melainkan hasil dari komitmen bersama untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Ia menggambarkan demokrasi Indonesia sebagai sistem yang mengedepankan persatuan dan keselarasan, menghindari konflik yang dapat memecah belah. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa transisi kepemimpinan nasional dari Presiden Joko Widodo ke pemerintahan yang saya pimpin berjalan dalam semangat persatuan, penuh kehormatan dan kedewasaan politik. Peralihan kepemimpinan yang diakui dunia sebagai peralihan yang lancar dan sangat baik adalah bukti demokrasi kita matang dan kuat. Tidak semua negara mampu melaksanakan transisi kepemimpinan dengan baik dan lancar seperti kita. Pengakuan terhadap keberhasilan transisi tersebut tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari berbagai negara di dunia. Menurutnya, banyak pemimpin negara sahabat yang mengapresiasi kelancaran dan kehormatan yang mewarnai proses sukses di Indonesia. Hal
Hal ini menjadi catatan positif di mata internasional sekaligus menempatkan Indonesia sebagai contoh bagi negara lain dalam menerapkan demokrasi yang damai dan inklusif. Bagi Prabowo, peralihan kekuasaan yang berlangsung dalam suasana penuh persaudaraan merupakan bukti bahwa sistem politik dan demokrasi Indonesia telah mencapai tahap kematangan. Stabilitas politik yang terjaga menjadi modal berharga untuk menghadapi tantangan global dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Pidato perdana ini sekaligus menjadi penanda awal pemerintahan Prabowo Subianto yang berkomitmen melanjutkan pembangunan dengan tetap menjaga persatuan bangsa. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Demikian berita nasional malam telah menemani Anda pemirsa. Saya Lydia Junita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.